Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Anif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat tanya yang berhubungan dengan bermain di lingkungan sekolah, kemudian kata ganti ia dan mereka, dan yang terakhir mengenai ciri-ciri benda dan bahan pembuat benda tersebut. Nah, sekarang mari kita simak materi hari ini dengan baik. Mari kita bahas pembahasan hari ini. Nah, kita baca sama-sama ya. Bersikap sopan santun harus dilakukan di mana saja. Salah satu contohnya adalah bersikap sopan di sekolah. Bersikap sopan termasuk salah satu aturan di sekolah yang harus kita patuhi. Nah, amatilah gambar di samping ini. Mari kita membuat pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar tersebut. Gunakan bahasa yang sopan. Yo anak-anak, mari kita amati. Di sini kira-kira anak-anak itu sedang apa ya? Iya, mereka sedang memanfaatkan waktu istirahatnya untuk bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain bola, ada yang bermain engklek, ada yang bermain lompat tali. Nah, di bab sebelumnya kita sudah pernah membuat kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain ya, dan mengharapkan jawaban. Kalimat tanya ada 2 ciri, yaitu menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Coba kita lihat. Kita akan membuat kalimat tanya. Yang pertama menggunakan kata tanya apa? Apa yang sedang dilakukan Yoga? Yang kedua, kita menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang bermain lompat tali? Yang ketiga, berapa? Ada berapa anak yang bermain engklek? Yang keempat, kita menggunakan kata tanya kapan? Kapan mereka bermain bersama? Yang kelima, kita menggunakan kata tanya di mana? Di mana mereka bermain? Yang keenam, kita menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara memainkan lompat tali? Yang ketujuh, kita menggunakan kata tanya mengapa? Mengapa Yoga bermain bola? Nah, anak-anak, dari semua kalimat tanya ini pasti diakhiri dengan tanda tanya dan menggunakan kata tanya. Silahkan sekali lagi diamati. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bermain di halaman sekolah. Yuk kita baca sama-sama ya. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ina dan Rina sedang makan bersama. Mereka saling berbagi makanan. Galih sedang lewat, membawa bola. Ia mengajak Beni dan Adi untuk bermain bola bersama. Galih, Beni, dan Adi akhirnya bermain bola bersama di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, anak-anak, dalam teks ini Ibu memberikan tulisan yang ditebalkan. Ada kata mereka dan kata iya. Kenapa ya ditebalkan? Coba kita lihat.
Perhatikan kata-kata yang bercetak miring dan yang ditebalkan ya. Mengapa Ina dan Rina diganti dengan kata mereka pada kalimat berikutnya? Nah, yang kedua, mengapa Galih diganti dengan kata ia di kalimat keduanya? Ada yang sudah tahu? Jika belum tahu, mari kita bahas. Nah, simak penjelasan berikut ini. Yang A, mengenai kata ganti ia. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Setelah bel tanda masuk berbunyi, Bu Sita datang ke kelas. Bu Sita membawa beberapa bahan untuk membuat kolase. Pada kalimat pertama terdapat nama Bu Sita. Pada kalimat kedua terdapat nama Bu Sita juga. Nama Bu Sita pada kalimat kedua ini yang di bawahnya, nah dapat diganti nih anak-anak dengan kata iya. Coba kita lihat contohnya jika sudah diganti dengan kata iya. Setelah bel tanda masuk berbunyi, Bu Sita datang ke kelas. Ia membawa beberapa bahan untuk membuat kolase. Nah, anak-anak coba perhatikan. Nama Bu Sita pada kalimat kedua sudah diganti dengan kata iya. Jadi Bu Sitanya tidak diulang dua kali, tapi diganti dengan kata iya. Sampai sini paham ya? Jika sudah paham, mari kita bahas tentang kata ganti mereka. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ina dan Rina bekerja sama mengerjakan tugas kolase. Ina dan Rina dapat menyelesaikannya tepat waktu. Nah, anak-anak, pada kalimat pertama terdapat nama Ina dan Rina. Pada kalimat kedua terdapat nama Ina dan Rina juga. Nama Ina dan Rina pada kalimat kedua ini dapat diganti dengan kata mereka. Coba kita lihat jika nama Ina dan Rina sudah diganti dengan kata mereka. Nah, ini anak-anak, coba kita perhatikan. Ina dan Rina bekerja sama mengerjakan tugas kolase. Mereka dapat menyelesaikannya tepat waktu. Nah, ini anak-anak sudah diganti ya, Ina dan Rinanya menjadi mereka. Jika namanya lebih dari satu, maka menggunakan mereka, bukan ia. Jika namanya hanya Ina, maka bisa diganti dengan ia. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Apa ya pembahasan selanjutnya? Nah, di sini ada teks mengenai makan siang yoga. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Pukul 12, yoga makan siang. Menu makan siang yoga adalah nasi, ayam, dan sayur. Selain itu, yoga juga senang sekali minum susu hangat. Tampak uap mengepul dari gelas susu. Sebelum makan, yoga mencuci tangan dan membaca doa. Yoga makan dengan lahap. Nah, anak-anak bisa diperhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di situ ada gambar nasi, kemudian ayam, dan ada sayur. Dan masih ada gambar segelas susu yang terlihat uapnya mengepul karena masih hangat. Selanjutnya adalah
amatilah makan siang yoga. Nah, tadi sudah kita perhatikan makan siang yoga menunya ada apa saja. Yoga makan. Nah, makan apa saja nih anak-anak? Yoga makan nasi, ayam, dan sayur. Kemudian makanan yoga ini berwujud ada yang padat dan ada yang cair. Selanjutnya, yoga minum segelas susu hangat ya anak-anak. Dan minuman yoga ini berwujud cair. Kemudian dari gelas tampak titik-titik mengepul. Apa yang mengepul dari segelas susu yang akan diminum yoga? Itu adalah uap. Kepulan uap ini berwujud. Nah, uap ini termasuk ke dalam benda apa anak-anak? Iya, uap ini termasuk ke dalam benda gas. Sampai sini paham ya? Mari kita lanjutkan. Bermain bola kasti. Kita baca lagi ya anak-anak bersama-sama. Kelas Ino sedang berolahraga bersama Bu Tati. Ino dan teman-teman bermain bola kasti. Bu Tati membagi siswa menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Bu Tati sudah menyiapkan peralatan bermain bola kasti, di antaranya tongkat pemukul dan bola kasti. Bu Tati tidak lupa menyiapkan pos tempat berlindung bagi pelari. Setelah semua siap, kedua tim melakukan suit untuk menentukan tim penjaga dan tim pemukul. Tim A menjadi penjaga dan tim B menjadi pemukul. Kemudian Bu Tati sebagai wasit meniupkan peluit tanda mulainya permainan. Mereka bermain dengan sportif. Tim B menggunakan teknik dan strategi untuk mengecoh lawan. Permainan berjalan dengan lancar hingga selesai dan dimenangkan oleh tim B. Nah, ini anak-anak ceritanya kelasnya Ino sedang bermain bola kasti bersama Bu Tati. Coba kita bahas ya beberapa arti kata-kata yang mungkin anak-anak jarang sekali dengar. Artinya apa ya? Nah, di bawah ini beberapa kata dan makna kata pada cerita bermain bola kasti. Nomor 1 ada kata tim. Nah, tim ini artinya adalah kelompok atau regu. Yang kedua ada pos, yaitu tempat berhenti atau tempat hinggap bagi pelari yang bermain bola kasti. Kemudian ketiga, wasit. Nah, setiap pertandingan nih anak-anak kita sering dengar kata wasit. Wasit itu apa ya? Wasit itu sebagai penengah, penentu, atau pemimpin dalam sebuah pertandingan. Kemudian yang keempat, sportif. Nah, jika bermain atau bertanding kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Nah, apa ya arti kata sportif? Sportif itu adalah sikap kesatria atau jujur. Jadi, sikap kesatria itu kita mau mengakui kemenangan orang lain dan mengakui kekalahan kita ketika pertandingan. Kemudian jika bertanding itu kita harus jujur. Jangan sampai kita berbuat curang terhadap teman. Kemudian yang kelima ada teknik.
Teknik itu cara dalam melakukan sesuatu. Misalnya teknik memukul bola kasti. Yang baik itu seperti apa? Jadi teknik itu adalah cara ya anak-anak dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang keenam, strategi, yaitu suatu rencana yang akan digunakan untuk memenangkan pertandingan. Nah, strategi itu biasanya direncanakan sebelum melakukan pertandingan. Kira-kira akan melakukan strategi apa ya supaya kita menang? Misalnya seperti itu. Yang ketujuh yaitu mengecoh. Mengecoh itu apa ya anak-anak artinya? Yaitu mengakali atau membuat lawannya keliru. Kemudian kita mengamati benda dengan ciri-cirinya serta bahannya. Coba kita lihat, ini ada pemukul bola kasti. Namanya adalah tongkat kasti. Ciri-cirinya yaitu panjang, berbentuk seperti stik, kemudian berwarna coklat, dan termasuk benda padat. Bahan pembuatnya adalah kayu. Nah, ini dia adalah tongkat kasti. Yang selanjutnya, Ibu ada gambar bola kastinya. Nama bendanya adalah bola kasti. Ciri-ciri benda yaitu bolanya kecil, kemudian keras ya, dan berbentuk bulat. Berwarna hijau, kadang ada yang agak kekuning-kuningan bola kastinya, dan termasuk benda padat. Bahan pembuatnya adalah karet dan dilapisi oleh sabut. Yang selanjutnya ada gambar apa nih anak-anak? Iya, ini adalah gambar bola basket. Nama bendanya adalah bola basket. Ciri-ciri benda itu besar karena bola basket ini lebih besar daripada bola kasti ya. Kemudian berbentuk bulat, berwarna oranye, dan termasuk benda padat. Bahan pembuatnya adalah karet. Nah, selanjutnya ada bola sepak. Nama bendanya adalah bola sepak. Ciri-ciri benda besar, karena ini adalah termasuk olahraga bola ukuran besar. Kemudian bentuknya bulat, berwarna hitam dan putih, termasuk benda padat. Bahan pembuatnya adalah karet atau kulit campuran. Biasanya yang kulit campuran ini digunakan ketika pertandingan-pertandingan nasional atau internasional. Yang selanjutnya ada gambar. Apa nih? Iya, bola pimpong nama bendanya. Ciri-cirinya, bolanya itu kecil, berbentuk bulat, dan berwarna oranye, termasuk benda padat. Nah, untuk bola pimpong ini biasanya digunakan ketika bermain olahraga tenis meja. Bahan pembuatnya adalah plastik ya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai yang pertama, kalimat tanya. Kedua, yaitu tentang kata ganti ia dan mereka. Dan yang terakhir mengenai ciri-ciri benda dan bahan pembuatnya. Sekarang, Ibu mau tanya, apa ya ciri-ciri benda tongkat kasti? Ayo, apakah masih ingat? Tongkat kasti memiliki ciri-ciri ukurannya panjang. Kemudian bentuknya seperti stik. Dan
berwarna coklat, tongkat kasti juga termasuk ke dalam benda berwujud padat. Apa bahan pembuatnya? Tentu saja bahan pembuatnya adalah dari kayu. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.